apakah sosok yang satu ini adalah Douglas Ballet? Dan apakah saat ini Wano sedang disusupi? Soalnya benderanya hilang. Beta buka cover, benderanya hilang. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1160. Dimana ya, langsung saja, apakah sosok yang satu ini yang muncul di rombongan Roger Pirate, apakah itu Douglas Ballet? Ya, sepertinya bukan ya. Seperti itu bukan dia. Karakter yang kita lihat di sini itu lebih mirip sama Ram. Dan juga seharusnya waktu Ballet ketemu Roger Pirate, terutama Roger, itu tampilannya begini. Jadi sekali lagi seharusnya yang satu ini orang yang ada di sini itu lebih mirip sama karakternya bernama Ram alias bukan Douglas Ballet. Kemudian hal berikut lainnya yang menarik di chapter kali ini jelas adalah cover story-nya. Dimana seperti yang kukatakan di live tadi malam itu, kalau cover story chapter kali ini menunjukkan kejanggalan dan benar kita bisa melihatnya di sini. Tidak adanya bendera Luffy atau Jolly Roger Mugiwara Ichimi yang terpampang di sini. Berarti timeline cover story Yamato ini kan sebelum dipasang benderanya ya? Ya, awalnya aku juga mikir begitu. Tapi setelah dicek di edisi cover story Yamato sebelumnya, ini salah. Kenapa? Karena kita mengetahui bendera itu ada saat Yamato baru mulai perjalanannya mengelilingi Wano di cover story edisi sebelumnya. Jadi bisa dikatakan juga di sini kenapa kita tidak bisa melihat Yamato di sini ketika Momo dan Kinemon mendengar podcastnya Vegapunk. Iya, karena Yamato lagi touring seisi Wano. Dan sekarang di isi cover story terbaru bendera itu nggak ada, dan di sini hanya ada satu jawaban atau satu dugaan kalau itu adalah benderanya hilang. Kok bisa hilang? Bagaimana ceritanya? Apakah ada penyusup di Wano ini? Apakah ada yang datang dan merusak bendera Luffy? Ya, itu adalah satu skenario yang bisa kupikirkan untuk saat ini. Dan tentu saja pertanyaan ini akan menjadi dua. Apakah tamu tak diundang yang muncul di Wano kali ini, apakah dia menculik dan mengambil bendera Luffy? Apakah orang baik atau orang buruk? Karena jika orang buruk, maka yang pasti menculiknya atau merusak bendera Luffy atau Jolly Roger Mugiwara Ichimi itu adalah Kurohige Pirate. Ya, siapa lagi ya? Soalnya kita semua tahu, kita sangat-sangat tahu kalau Karibo saat ini tahu keberadaan Pluton. Dan terakhir kali kita melihatnya yaitu Kurohige Pirate sedang mengadakan rapat dan Karibo juga ikut serta dalam rapat tersebut. Sehingga dengan kata lainnya adalah jika Kurohige bergerak, maka selanjutnya opsi ke Wano sangat memungkinkan untuk mengambil Pluton yang didasari dari info yang diberikan Karibo kepada Kurohige. Tetapi kalau orang yang baik atau tidak berniat jahat datang ke Wano Kuni dan mengambil seenak jidatnya bendera Luffy tersebut, yaitu mungkin buah Hancock. Ya, karena gini, selama podcast Vegapunk kita nggak melihat kemana Hancock dan Kuja Pirate pergi. Dan seharusnya ya mereka itu telah kehilangan perlindungan privasi yang berada di Amazon Lily. Dan jelas hal itu akan membuat kita bertanya-tanya apakah mereka itu Kuja Pirate akan tetap tinggal di Amazon Lily atau mereka akan pergi dari sana dan menuju ke Wano Kuni. Karena ya jika bicara Wano Kuni juga saat ini kita tahu lah, kita semua tahu, kita bertanya-tanya tentang apakah Wano baik-baik saja di bawah perlindungan Momonosuke. Dan ya aku nggak tahu sih, ini cuma cocok doang. Kita tahu lah Momo itu sangat mesum dan jika disuruh sama Hancock saja pasti dia akan nurut. Dan juga ada satu hal yang pernah sempat viral ataupun semacamnya atau teori ya terkait ibu daripada Yamato. Yap, dengan terungkapnya saat itu Kaido ada di Rocks Pirate dan juga ada Gloriosa di Rocks Pirate membuat orang berteori apakah ibu daripada Yamato itu adalah Gloriosa. Ya, walaupun ya ini cuma sekedar teori cocologi, cuman ini tetap akan jadi menarik kalau emang Gloriosa dan Kuja Pirate muncul di Wano Kuni mencari tempat berlindung karena Kuja Pirate atau Amazon Lily sudah tidak aman lagi, layaknya Mihawk yang kabur dari sarangnya. Jadi setidaknya di sini ya pilihanku ada dua. Jika bendera hilang itu bukan karena Oda lupa, tapi karena emang ada yang mengambilnya atau merusaknya, kalau nggak Kurohige Pirate ya Kuja Pirate atau masuk film One for All. Namun menurut kalian gimana nih terkait yang ada di cover story ini?
Lalu kemudian hal menarik lainnya yang ada di chapter ini, iya jelas adalah Devi Clan. Di sini ada satu Devi Clan yang gede banget Ci. Bahkan ya sampai membuat Tenru Bitot yang ada di sana sampai bilang, "Kau juga Buccaneer kan?" Nah, di sini dia pertanyaan kita semua, apalagi nih orang Devi Clan ini memakai topi jerami cuy. Dan ya, siapa ya yang tahu apakah ini foreshadow Joy Boy? Karena ya, seorang Rox pernah mengatakan kalau Davy D. Jones itu adalah legend pirate. Sementara Kuma Buccaneer selalu mengingat dari generasi ke generasi tentang sosok bernama Nika atau Sun God Nika ini. Dimana hal ini membuatku berpikir sangat keras tentang apa yang sebenarnya terjadi dan juga bertanya-tanya apakah kedua orang ini sebenarnya orang yang sama. Maksudku, apakah Joy Boy itu orang yang sama dengan Davy D. Jones? Ya, untuk masalah ini kita udah bahas di video tersendiri ya terkait hal tersebut di sini. Kemudian kita beralih ke topik lainnya mengenai hal menarik lainnya yang ada di chapter 1160. Sebut saja terkait soal ibunya Tits. Nah, dari spoiler aja kita sudah dicekokkan oleh leaker kalau ibunya Tits ini mirip dengan ibunya Robin atau Nico Olivia. Dan setelah kita lihat-lihat emang sekilas mirip sih. Cuman ya setelah kita perhatikan lebih jauh kadang mirip kadang enggak. Kadang mirip Monet ya versi lebih soft spoken gitu. Cuman ada hal yang ingin kukatakan di sini. Jika emang ibunya Tits punya keterkaitan tersendiri dengan keluarganya ibunya Robin maupun Robin itu sendiri, setidaknya ini akan jadi jawaban dari pertanyaanku. Bahkan mungkin pertanyaan kita semua, di mana ya Oda kan pernah bilang terkait jika karakter One Piece di dunia nyata itu mereka kerjanya apa. Nah, di sini Oda pernah bilang kalau Kurohige itu jika berada di dunia nyata dia adalah seorang arkeolog. Lah, kok bisa? Dan jika ibunya punya koneksi dengan orang-orang Ohara, apalagi God Valley dan Ohara sama-sama di West Blue, ya itu mungkin aja kenapa si Kurohige jadi arkeolog. Namun ya di sini tidak ada kepastian karena kita nggak tahu di mana si Rox ini menemukan ibunya Tits tersebut. Apakah di pulau lain, di perairan lain, atau justru di Grand Line atau di New World, kita nggak tahu. Kita hanya tahu kalau Rox itu membawa mereka untuk pergi atau menetap di God Valley. Tapi bagaimana menurut kalian? Kemudian hal menarik lainnya jelas terkait insiden God Valley yang benar-benar akan segera dimulai. Dimana ya di chapter kali ini kita melihat semua pihak sudah berkumpul. Seperti Roger Pirate yang tadi ada Douglas Barrett katanya, tapi itu kayaknya Langram sih. Lalu kita juga bisa melihat Rox Pirate yang ada di sana. Bahkan Garp, sang pahlawan Hero of Marine telah muncul juga di sana dengan sangat gagahnya. Bahkan kita juga dapat keterangan Holy Knight yang saat ini dijelaskan sebagai Knight of God, yang di chapter kali ini kita bisa melihat ada 7 orang. Ya, walaupun ya di sini kita nggak ngelihat dua manusia yang satu ini yang sebelumnya muncul di flashbacknya Kuma, dan ya kita nggak tahu siapa saat ini mereka itu. Dan juga terkait warna rambut ya, sebenarnya ini penting gak penting sih, cuman kenapa rambut ini warna kuning yang sama seperti Garling? Maksudku di manga itu beda ya, wanita yang satu ini dengan Garling, wanita ini memiliki warna gelap ketika ada di manga. Jadi apakah ini kuning ataukah penting? Ya tidak tahu. Namun bagaimana menurut kalian? Tapi ya itu tadi, walaupun ini sudah berkumpul semuanya dan detik-detik dimulainya pertempuran di God Valley, kita disuguhkan libur dulu sampai minggu depan. Sesi komentar dari 27. Semua salah Garp yang mengambil kesempatan menjadi pahlawan palsu insiden God Valley. Nah, terkait masalah ini sebenarnya agak masih bingung ya. Soalnya kan menurut Sengoku aja Garp ini paling tidak suka kalau dibahas itu. Dan hal yang sama juga pernah terjadi saat itu sama Smoker. Smoker itu nggak ngapa-ngapai di Alabasta. Tapi berita dunia ataupun Marine memutuskan Smoker yang jadi hero-nya, pada Luffy yang kerja di sana gitu loh. Kemudian dari Mayaki, bagaimana ternyata Davy D. Jones itu adalah Joy Boy itu sendiri yang berasal dari 800 tahun yang lalu, sehingga pemerintah dunia ingin memusnahkan mereka klan Davy, dan itu sangat relate dan kemungkinan besar Tits akan bekerja sama dengan Luffy melawan Imu mengingat dia berasal dari klan Davy sekaligus reinkarnasi leluhur Davy D. Jones. Kemudian lanjut dari Dewan yang mengatakan si Gunko gak tua-tua. Ya betul ya,
Sejak pertama kali kita melihatnya di chapter itu 56 tahun yang lalu, sampai saat ini juga dia masih seperti itu-itu aja, bahkan sampai timeline saat ini. Kemudian dari mancing, gimana mungkin Oda membuat cerita yang terhubung selama 15 tahun di awal, Luffy yang diselamatkan oleh Shanks, bahkan Shanks berhutang dengan Dragon. Dulu kita merasa aneh karena wajah Dragon tidak mirip dengan Luffy. Sekarang terungkap wajahnya seperti Luffy dalam keadaan gear keempat ya. Di sini jelas bahwa Davy di Zebek bukanlah orang yang jahat dan mereka tahu sejarah pemerintah dunia yang biadab. Bahkan Rocks membantai gila-gilaan kepada Marine. Rocks ingin mensetarakan dengan ras apapun dan memusnahkan Tenryubito. Contohnya di Hachinosu, dia tak keberatan apapun yang datang asalkan itu bajak laut, kecuali yang datang adalah yang menentangnya. Dan aku yakin klan Davy, Bagenir, Monkey akan bersatu membantai tanah suci. Udah